Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao. Langsung aja yuk kita gasken lah. Aduh, ini gua nggak tahu nih upload jam berapa. Karena gua upload tidak. Karena gua ngerekam ini di jam setengah 9 malam 20.40. Buset. Dan nggak tahu lah ini jam berapa. Pokoknya tayang aja dah. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang mendapatkan kunjungan dari Holy Maiden telah membuat salah seorang tuan muda dari keluarga Holy Son tidak terima dan juga kesal ketika gadis yang dia sukai harus mengunjungi pria lainnya. Dan dia menganggap kalau tidak ada boleh seorang pun mendekati gadisnya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Hao dia sedang berkultivasi, fokus akan kultivasinya untuk dapat menyeimbangkan beberapa atribut yang ada di dalam tubuhnya. Dan ini ya cukup sangat sulit untuk dapat menekan lebih dari satu atribut di dalam tubuh. Karena atribut itu akan saling menekan satu sama lain. Dan kali ini juga sepertinya Feng Hao dia juga sedang mencoba untuk mendapatkan elemen lainnya lagi, yaitu elemen metal. Dan ya, proses penggabungan elemen ketiga benar-benar sangat melelahkan bagi Feng Hao. Walaupun pada akhirnya Feng Hao dia dapat melakukannya. Gila, tubuhku terasa sangat panas. Setelah aku mendapatkan 3 elemen di dalam tubuhku, tubuhku kini terasa sangat panas. Dan terakhir kali aku seperti ini, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku. Dan saat ini juga Kinwu dia tidak ada. Lantas apa yang harus aku lakukan? Pikir dari Feng Hao yang merasakan rasa panas di dalam tubuhnya. Karena terakhir kali ketika Feng Hao dia memurnikan elemen api, dirinya harus menetralkan diri dengan cara berkultivasi ganda dengan Kinwu. Namun beruntung ketika Feng Hao dia sedang panas-panasnya, ternyata ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dan orang yang datang itu adalah orang yang sangat tepat, yaitu Kinwu. Hei, ada apa? Kenapa wajahmu memerah? Ucap dari Kinwu. Melihat Kinwu datang jelas membuat Feng Hao dia bahagia terharu karena dirinya tidak harus colai lagi. Dan kini dirinya hanya perlu merengek di pelukan Kinwu sebelum membuka celananya untuk beberapa saat. Akhirnya lega betul. Kinwu, maafkan aku. Setiap kali aku memurnikan elemen baru, aku tidak bisa mengontrol diriku. Lantas kenapa kau tidak pergi saja ke tempat rubah betina itu? Dan kenapa kau mencariku? Sambut dari Kinwu yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya ini bakalan repot jika Kinwu dia cemburu. Maka dari itulah Feng Hao dia pun buru-buru memeluk Kinwu. Beb, yakinlah aku tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Tenanglah. Di sini Feng Hao dia juga mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah tubuh fisik yang cukup unik yang membuat dirinya dapat memiliki lebih dari satu elemen. Dan jika aku tidak memurnikan beberapa jenis atribut, maka tubuhku akan mulai menghancurkan diri dari dalam. Dan itu hanya akan berakibat dar. Mendengar hal itu membuat Kinwu dia pun paham kenapa putrinya juga memiliki tubuh fisik yang cukup unik. Karena ini ternyata adalah turunan dari bapaknya. Kalian berdua sungguh sangat aneh. Yang satu tubuhnya harus ditempa dengan teknik racun, dan yang satunya lagi harus ditempa dengan berbagai atribut. Sungguh keluarga yang aneh. Dasar orang-orang aneh. Di sini Kinwu dia juga berujar kalau besok adalah acara pelelangan. Lantas bagaimana? Apakah kau telah menyiapkan segalanya? Ucap dari Kinwu. Ya, aku telah mengurus semuanya. Kau tidak perlu khawatir, sambut dari Feng Hao. Dan keesokan harinya Feng Hao dirinya menghadiri acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara event lelang. Di mana Feng Hao saat ini dia menghadiri event pelelangan ini bersama dengan putrinya. Kini Feng Hao dia yang memiliki cukup uang. Doi pun dengan sangat santai dapat membeli apapun yang ia inginkan. Namun ketika host membawakan sebuah tanduk dari monster, di sini Meng Er dia begitu tertarik dengan benda itu. Paman, aku mau benda itu. Awalnya di sini Feng Hao dia mengira kalau benda itu hanyalah tanduk monster biasa. Namun begitu dia melihat lebih detail lagi, bukankah itu adalah tanduk naga? Dan karena benda itu adalah tanduk naga, benda yang sangat berharga, maka dari itulah harganya cukup tinggi juga, di mana panitia menjualnya di harga awal 3 juta martial core. Namun karena memang harganya yang cukup tinggi, di sini Feng Hao dia pun diem aja. Dan dia juga sedikit bingung ketika Meng Er dia berujar, "Paman, kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak memberikan penawaran?" Ujar dari gadis pintar ini. Namun tak lama setelahnya datanglah seorang pelayan yang menyampaikan pesan kepada Feng Hao. "Tuan,
Manajer rumah lelang dia meminta saya untuk memberitahukan ini kepada Anda. Anda diperkenankan untuk membeli apa saja yang Anda inginkan di tempat ini. Dan jika Anda tertarik dengan benda apapun itu, maka rumah lelang siap untuk membantu Anda. Dan hingga beberapa saat kemudian, event pelelangan akhirnya terus berlanjut. Dan tanpa sadar, kini telah mencapai puncak acara. Dan puncak acara itu adalah benda yang cukup legendaris. Benda yang tiada duanya, yaitu apalagi kalau bukan Qin Hua yang membuat para peserta event ini langsung heboh. Dan untuk mereka yang tidak sanggup untuk dapat membeli Qin Hua, mereka dapat membeli KW supernya, yaitu daunnya aja. Dan kemunculan dari Qin Hua jelas menarik perhatian banyak master-master lainnya. Mereka rela membayar ratusan juta martial core hanya untuk Qin Hua. Namun sayangnya, Feng Hao, dia cuma mau Qin Hua ditukarkan dengan racun. Racun terbaik yang ada di dunia ini. Dan kini setelah acara event pelelangan usai, kini Feng Hao di aula khusus tempat lelang, dia pun mendapatkan benda yang dia inginkan, yaitu tanduk naga. Waduh. Di tempat ini juga Feng Hao dia pun menyerahkan 20 daun Qin Hua yang dia ingin tukarkan dengan racun-racun terbaik lainnya jika saja Qin Hua yang sebelumnya dia berikan itu masih belum cukup. Namun sebelum pergi, di sini Feng Hao dia berujar, aku akan pergi mencari herbal terlangka, yaitu herbal Uncon Night. Dan jika saja dalam 1 tahun ini aku tidak kembali, maka akan ada seorang wanita yang bernama Qin yang akan datang mengambil racun itu untuk diriku. Baik, aku mengerti master, sambut dari orang tua ini. Dan kini Feng Hao setelah dari acara rumah lelang, dia pun kembali pulang ke penginapannya. Dan di tempat inilah Feng Hao dia pun menyerahkan puluhan jenis racun terbaik tingkat raja yang telah berhasil didapatkan dari acara rumah lelang. Qin, di dalam cincin ini terdapat puluhan racun tingkat raja. Dan untuk racun lainnya lagi, aku akan mencarinya sendiri, khususnya racun legendaris itu. Namun mendengar hal itu, di sini Qin dia berujar, "Hei, jadi apakah kau benar akan pergi ke tanah terlarang itu?" Ya, itu benar. Di sini Feng Hao dia mengatakan kalau manajer uang dari rumah lelang dalam 1 tahun ini dia akan membantuku mengumpulkan berbagai jenis racun tingkat raja yang lainnya lagi. Dan jika saja aku tidak kembali dalam 1 tahun, dia akan menyerahkan semuanya untuk dirimu. Baik, aku mengerti. Aku akan kembali ke kota ini 1 tahun lagi, sambut dari Qin. Namun kau juga harus berjanji kepadaku kalau kau harus kembali lagi ke kota ini tahun depan. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkan dirimu. Sambut dari Qin sebelum dia pergi meninggalkan Feng Hao di tempat ini. Dan kini karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat ini, Feng Hao dirinya sebelum pergi dari kota ini, dia akan melakukan kultivasi terlebih dahulu sebelum rencananya dia pergi besok pagi. Dan kali ini Feng Hao dia pun melakukan sebuah kultivasi untuk dapat memurnikan atribut lainnya lagi, yaitu atribut air dan juga atribut bumi. Dan ketika Feng Hao dia sedang asik melakukan kultivasi pemurnian dan ternyata hal itu berhasil, tiba-tiba saja ada yang menyerang tempat penginapannya. Dan jelas hal itu mengejutkan. Buset, apa itu cu? Bahkan untuk mereka saja, 2 binatang suci ini, mereka yang biasanya selalu waspada, mereka juga kaget. Waduh, bangke. Dan kerusakan dari serangan itu sungguh sangat cukup luar biasa, dapat menghancurkan dinding bangunan dalam satu serangan yang mengerikan. Dan begitu Feng Hao dia keluar untuk dapat memeriksa tentang apa yang terjadi, dia pun mendapatkan seorang pria berdiri di atas bangunan. Dan itu membuat Feng Hao dia bertanya, "Hei, siapa kau?" Namun alih-alih menjawab pertanyaan Feng Hao, sosok pria itu dia hanya berujar, "Hei, apakah kau adalah Xu Mao?" "Bapakmu Xu Mao," sambut dari Feng Hao sembari mencoba mendekati sosok yang ada di depannya itu. Namun sosok pria itu dia pun tidak peduli dengan kata-kata dari Feng Hao, di mana dia hanya berujar, "Liu Rushan, dia adalah milikku dan siapapun yang berani mendekati dirinya harus benar-benar binasa." Jadi ini masalah gadis itu kah? Hei, ayolah. Aku pikir ini cuma salah paham. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan gadismu itu, ucap dari Feng Hao. Namun sayangnya sosok bocah yang ada di depannya ini dia tidak peduli dan langsung melesat ke arah Feng Hao dan berniat untuk menghajarnya, yang membuat Feng Hao yang melihatnya ada niat untuk bertarung dari lawannya memaksa dirinya harus mengeluarkan spirit weapon miliknya dan bersiap untuk menghadapi bocah ini. Namun sayangnya ternyata spirit weapon tidak berguna.
Karena memang dalam sekejap mata bocah itu dia telah berhasil meletakkan salah satu lengannya tepat di dada Feng Hao sebelum BAM! Feng Hao dia pun dihajar dengan sangat keras dan telak di tubuhnya yang membuat Feng Hao dia langsung tersungkur. Cih, diserang seperti ini jelas tidak akan membuat Feng Hao langsung hancur. Di sini Feng Hao dia pun dapat kembali bangkit setelah terkena serangan yang cukup keras itu. Bahkan di sini Feng Hao dia berniat untuk bertarung dengan serius dengan melepaskan kekuatan aslinya. Hah, kau sepertinya ingin menghabisiku ya. Baiklah, kalau begitu aku juga akan melakukannya. Ucap dari Feng Hao yang kini dia melepaskan kekuatan tangan kiri miliknya dan merubah wujud penyamarannya ke dalam bentuk sosok aslinya dan langsung melompat ke udara dan bersiap untuk bertarung kembali dengan bocah yang ada di hadapannya. Sedangkan untuk bocah Son ini, dia pun langsung mengambil sebuah ancang-ancang untuk dapat menyerang Feng Hao yang ada di hadapannya. Namun begitu dia melepaskan serangannya, Feng Hao tiba-tiba saja dia menghilang dari hadapannya dan kini muncul tepat di belakang tubuh bocah itu sebelum menghajarnya telak. Namun begitu di counter Feng Hao, dia pun kembali menghilang dalam sekejap mata, menghilang di dalam ketiadaan dan terus berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat yang membuat bocah ini dia kesal. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya hari ini, maka ini benar-benar akan sangat memalukan. Maka dari itulah kini dia pun melepaskan salah satu teknik aneh miliknya yang membuat kini tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan yang membuat Feng Hao yang mendekatinya terdorong jatuh. Karena bocah Son itu dia tiba-tiba saja benar-benar sangat mengerikan. Kekuatannya sangat dahsyat, memancarkan cahaya yang sangat terang benderang di tengah gelapnya malam. Dan ini terjadi karena bocah itu ternyata dia memiliki tubuh unik juga yang dapat menyerap esensi dari matahari. Dan kini melihat kekacauan itulah Holy Maiden dia pun muncul mencoba untuk menghentikan pertempuran ini. Namun karena dirinya tidak dipedulikan, di sini membuat gadis itu dia mencoba untuk pasang badan untuk dapat melindungi Feng Hao. Namun sayangnya gadis kecil ini dia mudah saja untuk dapat digeser dengan kekuatan dahsyat milik bocah itu. Sedangkan tuh Feng Hao dia pun harus menghadapi kekuatan esensi dari teknik matahari buatan yang sangat mengerikan. Dan itu memaksa Feng Hao dia harus menggunakan teknik miliknya yang masih belum lengkap. Membangun kekuatan dari 5 unsur elemen yang digabungkan dengan teknik tapak kuda miliknya. Dan teknik itu yang disiapkan oleh Feng Hao untuk dapat melawan kekuatan bocah itu dapat disadari oleh gadis pink ini dalam sekejap mata. Karena memang dia adalah seorang Holy Maiden. Dan dia juga tahu kalau teknik yang dimiliki oleh Feng Hao cukup sangat kuat. Hanya saja dia masih belum sempurna. Begitu juga dengan bocah Son itu. Dia pun tahu kalau teknik lawannya belum sempurna yang membuatnya berujar, "Hah, apakah kau pikir teknikmu itu dapat melawan tubuh spesial dari Dewa Matahari ini?" Karena memang untuk saat ini bola api dahsyat terus membesar dan kini coba untuk ditahan oleh teknik telapak tangan milik Feng Hao. Namun sayangnya teknik bola matahari sangat gila dan tak mudah untuk dapat dihentikan yang membuat kini gelombang panas tersebar ke segala arah. Kau pergilah, kau ke neraka. Sambut dari bocah Holy Son ini yang dengan menggunakan teknik bola matahari miliknya yang semakin menggila, semakin dahsyat. Bahkan saat ini teknik telapak Buddha tangan milik Feng Hao langsung hancur tidak tersisa. Karena saat ini Feng Hao dirinya masih belum cukup kuat untuk dapat menghentikan anak gila ini. Bahkan saat ini Feng Hao dia langsung tersungkur bahkan hanya dengan tekanan gilanya saja. Kau lihat kemampuanku ini. Dengan tubuh spesial yang aku miliki ini, kalian pikir siapa yang dapat menghentikanku di masa depan? Sebelum ada seseorang yang berujar, sungguh anak dungu yang arogan. Ujar dari seseorang yang kini melepaskan teknik tapak Buddha yang sangat dahsyat tepat di atas kepala dari Holy Son itu. Teknik tapak Buddha yang sangat amat padat sebelum menghajarnya dengan sangat dahsyat hingga menghancurkan tanah yang ada di bawahnya. Tuan muda, apa? Ujar dari para tetua. Siapa yang berani menyerangnya? Kurang ajar. Siapa yang berani melakukannya?
Akulah yang melakukannya, sambut dari seorang tua ini. Kau, siapa kau? Berani-beraninya kau menyerang Tuan Muda Holyson kami. Apakah kau tidak tahu siapa dia? Ujar dari salah seorang tetua. Bam! Sebelum orang tua itu selesai bicara, dia telah dihajar dengan sangat keras oleh orang tua ini. Namun begitu mereka melihat petugas uang, barulah mereka sadar kalau orang tua itu sepertinya mereka berasal dari rumah lelang Langshi. Tidak, anak itu sepertinya dia memiliki hubungan dengan rumah lelang Langshi. Gila, Holyson kali ini dia terlibat masalah besar. Aku takut bahkan Holy Master saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini. Sedangkan untuk Feng Hao, dia pun langsung dihampiri oleh pelayan uang. Senior Shu, apakah kau baik-baik saja? Bagaimana dengan lukamu? Ya, aku baik-baik saja. Tenanglah, sambut dari Feng Hao sembari terus melakukan regenerasi dengan teknik alkemis miliknya. Hei, anak ini, dia seorang alkemis tingkat bumi kah? Pikir dari orang tua ini. Namun untuk petugas uang, dia pun ternotis ketika dia melihat liontin giok milik Feng Hao. Dan itu membuatnya berujar di dalam hati. Bukankah itu terlihat seperti liontin giok khas milik para penerus anak-anak keluarga Feng? Sedangkan untuk Holyson sendiri, dia kini dapat kembali bangkit setelah dia dihajar oleh orang tua yang tiba-tiba saja datang itu. Siapa yang berani melakukan ini kepadaku? Dan begitu dia melihat orang tua yang menyerangnya ada di depannya, dia meminta kepada para tetua untuk menyerang orang tua itu. Para tetua, cepat serang orang itu, habisi orang tua itu. Kau pikir kau bisa melakukannya kah? Sambut dari orang tua ini dengan tatapan jijik sebelum dirinya melepaskan sebuah bilah-bilah kecil untuk dapat menampar bocah itu dengan cukup keras hingga membuat bocah itu dia kembali terjatuh ke dalam lubang yang membuat para tetua mereka jadi panik dan langsung berlutut memohon ampun. Senior, tolong kasihani Tuan Muda kami. Tolong, tubuh Tuan Muda kami adalah tubuh matahari yang sangat langka dan muncul setiap ratusan ribu tahun sekali. Tetua, tolong Tuan, tolong. Senior, tolong. Kami harap Anda memaafkan Tuan Muda kami kali ini saja. Ucap dari para tetua yang membuat orang tua ini dia melihatnya dengan tatapan menjijikan. Menyedihkan. Nyala kalian dari hadapanku, ucap dari orang tua itu. Dan keesokan paginya Feng Hao dia yang akan pergi meninggalkan kota ini. Kini dirinya pergi bersama dengan paman Wang ini. Dimana paman Wang dia pun tahu kalau Feng Hao dia akan pergi ke daerah Beimang. Dan dia memberikan sebuah gunungan kertas dan berujar, Tuan, aku telah mengumpulkan beberapa informasi tentang Beimang di dalam sana. Dan aku harap itu dapat membantu dirimu. Iya, baik, terima kasih paman. Dan karena perjalanan menuju kota Beimang sangat jauh, ayo ikutlah dengan diriku. Aku akan mengantarkanmu menggunakan arai teleportasi agar kau dapat pergi dengan cepat. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun dibawa menuju sebuah pelabuhan di mana arai teleportasi berada. Dan Feng Hao ketika dia melihatnya, buset, besar banget dah tuh arai. Arai itu sangat besar dan untuk menggunakannya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan biayanya adalah 230.000 martial core di setiap perjalanannya untuk satu orang, ujar dari seorang toke pelabuhan ini. Dan karena memang Feng Hao dia harus pergi, maka mau tidak mau dia harus membayar harga mahal ini semua. Mahal banget sih. Dan setelahnya paman Wang dia pun pergi kembali pulang ke kediaman keluarga Feng. Dan di tempat inilah Pak Tua ini dia pun bertanya kepada paman Wang tentang latar belakang dari bocah yang telah mereka bantu tadi malam. Berasal dari manakah anak itu? Tuan, menurut yang dikatakan oleh anak itu, dia berasal dari dinasti Jin. Dinasti Jin ya? Itu cukup jauh, tapi sayangnya tidak ada anggota keluarga Fengku di tempat itu, sambut dari orang tua ini. Namun di sini paman Wang dia berujar, tetua, tapi sebelumnya saya telah melihat kalau anak itu dia memiliki sebuah hiasan di pinggangnya yang terlihat seperti liontin giok bulan perak. Mendengar hal itu membuat Pak Tua ini dia langsung shock. Liontin giok bulan perak? Itu adalah tanda yang dimiliki oleh anggota keluarga inti Fengku. Anak itu, dia adalah anggota inti dari keluargaku. Di mana dia sekarang? Cepat, panggil dia kembali. Namun sayangnya, maaf Tuan, sepertinya anak itu dia telah pergi ke Beimang. Sambut dari paman Wang.
Dan ya, selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Harusnya besok ya diusahain. Aduh, gua ngerekam ini jam 20.40 dan sekarang jam 21.05. Ini upload jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 10 atau setengah 11 cuy. Waduh, nggak tahu. Tapi ya udah ditunggu aja dan terima kasih ya masih nonton. Gua telat bikin karena memang tadi siang ada sebuah kerjaan yang memang harus dikerjakan. Harus ketemu dengan klien, tapi ternyata klien yang gak datang. Memang bangke. Udah ditungguin dari jam 12 siang sampai sore gak datang. Gak ngabarin lagi memang. Ya udahlah, kayak gitulah ceritanya ya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.